Pohon sawit memproduksi tandan buah segar yang dibawa ke pabrik untuk diekstraksi minyaknya. Minyak sawit mentah dikirim ke seluruh dunia untuk diproses menjadi beribu jenis produk rumah tangga. Minyak sawit menjadi bahan dasar untuk mempercantik diri dari kepala sampai kaki, mulai dari lipstik, pelembab, sabun, sampai pasta gigi. Minyak sawit juga ditemukan dalam produk makanan jadi, kue-kue dan biskuit, keripik, serta permen. Minyak sawit juga dapat digunakan sebagai sumber biofuel atau agrofuel untuk transportasi dan pembangkit tenaga listrik. 85% minyak sawit di dunia diproduksi oleh perkebunan di Indonesia dan Malaysia. Industri sawit menyatakan bahwa perluasan perkebunan penting untuk pembangunan ekonomi dan metode yang digunakan ramah lingkungan serta menguntungkan masyarakat. Tetapi, pengembangan perkebunan sawit skala besar berdampak buruk pada keanekaragaman hayati. Kehancuran habitat orang utan selama dekade terakhir setengahnya disinyalir akibat ekspansi sawit. Pengundulan dan kebakaran hutan serta kekeringan lahan gambut telah membuat Indonesia menduduki peringkat ketiga penghasil emisi rumah kaca terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan Cina. Menurut banyak orang, perkebunan sawit sering menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Film ini menyuarakan pendapat dari perwakilan 20 kelompok masyarakat adat Indonesia. Mereka telah merasakan langsung dampak perkebunan sawit yang telah mengambil alih lahan di mana mereka hidup dan bekerja secara turun-temurun. Mereka merasa penting untuk menceritakan pengalamannya kepada banyak orang. Sawit seringkali dianggap sebagai jalan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kalau kalian bapak-bapak ibu masuk perusahaan, masuk sawit, hidup bapak akan bahagia, akan sejahtera. Rokok Cakra diganti Surya, minum air aqua diganti Coca-Cola, anak bapak ibu bisa belajar ke Amerika. Begitu kampanyenya, kata-kata yang enak dan menghanyutkan bagi orang yang tidak mengerti. Berbagai contoh kasus memperlihatkan bagaimana masyarakat diberikan informasi palsu mengenai luas lahan plasma yang akan mereka dapatkan, jumlah hutang yang harus mereka tanggung, harga hasil panen, rencana pembangunan jalan, serta berbagai manfaat lainnya. Selain itu, banyak petani plasma juga terjerat hutang yang cukup besar kepada perusahaan sewaktu membangun kebun sawitnya. Plasma itu Pak, pengalaman saya itu kita diberikan harga 60 lebih juta itu setelah kita angkat kredit. Itu pemotongan selama 10 tahun ke atas. Dia ngelihat hasil produksinya Pak. Sementara punya saya sekarang udah berjalan setahun. Hasil yang kembali ke saya paling tinggi 150.000 per bulan. Itu udah satu kapling. Iya, satu kapling. Itu song ya Pak. Setelah dipotong kredit, pemupukan, dan perawatan dan transportnya.
Dulu bisa sekolah, bisa nyekolah anak-anak, kalau sekarang ya susah, sudah ndak bisa. Betul di sawit ini, tapi ndak seberapa anunya. Untuk makan aja kurang mungkin, kalau lahan satu aja. Ribuan petani plasma terjebak dalam lingkaran hutang sampai puluhan juta rupiah. Perusahaan juga mengiming-iming masyarakat adat untuk mendapatkan pekerjaan di kebun sawit. Nggak usah mikir kerja lain lagi, nggak usah mikir ladang, nggak usah mikir segala bahan lain, nggak usah mikir segala kerja karet, itu kerja di perusahaan. Nah, kali-kali janji. Nah, baru setelah udah 3 atau 4 tahun saya bilang tadi, semuanya dibatasi pekerja. Ya, perusahaan menjanjikan membuka lapangan kerja. Tetapi di dalam pengamatan kami, satu perusahaan kelapa sawit yang paling banyak memerlukan tenaga kerja adalah pada waktu pembibitan dan penanaman. Jaminan pekerjaan di perkebunan cukup diragukan dan tidak ada jaminan peningkatan kondisi ekonomi para pekerja. Ya, dengan saya bekerja, saya mendapatkan hasil, ya meski tidak memadai pekerjaan saya, ya tidak mencukupi segala pekerjaan, segala kebutuhan saya sehari-hari, tapi saya masih tetap mencintai pekerjaan saya. Ya, walaupun sangat rugi rasanya, saya bekerja mulai dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 5 sore. Saya hanya mendapatkan hasil 300 lebih sampai 400 lebih. Saat lahan dikonversi menjadi perkebunan sawit monokultur, masyarakat adat kehilangan tanah ulayat beserta sumber daya alam di dalamnya, yang semuanya menyumbang 1/3 dari pendapatan mereka. Masyarakat ini tidak membudidayakan sawit. Mereka mendaftar lebih dari 100 bahan tersedia di tanahnya. Demam atau asam, tekalung, durian, mangga, Kayu bakar, makanan, bahan atap, obat-obatan, bahan kerajinan, dan buah-buahan. Barang tersebut harus dibeli jika lahan ditanami sawit. Itu kan tetangga kita yang dah masuk sawit. Jadi sekarang saya lihat mereka sangat kesulitan. Yang jelas mereka cari kayu bakar aja sulit. Nah, sekarang ini. Apalagi kalau dah anak cucu nanti bagaimana? Tanah sudah makin kecil, hutan makin habis. Nah, itu. Jadi cari sayur mayur juga susah, semua membutuhkan uang. Itu saya memikirkan. Kalau cari pakis itu payah, cari lauk itu payah, kan cari daging payah. Soalnya udah ndak ada hutan, semua sawit. Cuman itu aja. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan air melimpah. Namun, banyak penduduk yang hidup di daerah perkebunan sawit kekurangan air. Kalau dulu masih kurang sawit, kalau air sungai masih dalam-dalam, sekarang udah dangkal ya. Ada dampak nyata itu. Kalau dulu di hutan-hutan, kalau baru 1 bulan atau 1,5 bulan kemarau masih banyak kita temukan sungai-sungai kecil. Tapi kalau untuk zaman sekarang 1 bulan lebih udah mungkin kecil kali sungainya ya, udah dangkal ya, bahkan kering kali. Pengundulan hutan dan pemadatan tanah mempercepat kekeringan air. Resiko banjir meningkat selama musim hujan. Di musim kemarau, sungai-sungai mengering dengan cepat. Menggali saluran air lebih dalam akan mengeringkan lahan dan sungai. Sungainya sampai gitu modelnya, lalu ndak ada kelihatan, ndak nampak lagi sungainya tuh, hanya hutan. Itu gara-gara parit oleh pekerjaan sawit. Karena diadakan di ujung-ujung sungai itu diadakan sawit, parit semua. Itu maka sungai itu. Dan lagi udah bekas-bekas ladang dan bekas-bekas pekerjaan tuh, itu sungai itu tidak nampak lagi, itu kayak terjadi macam ini. Selain kekurangan air, masyarakat juga terkena dampak pencemaran sumber air. Sumber-sumber industri sawit mengakui bahwa pembuangan pestisida dan bahan kimia seperti polusi dari limbah buangan
mencemari air di perkebunan sawit. Saya sendiri itu orang limbah. Jadi saya sangat membantu perusahaan waktu itu karena saya itu memakan gaji. Kalau muncul musim hujan, nah itu limbah dari kolam langsung masuk ke sungai. Itu saya kerjakan itu tengah malam dan tidak diketahui oleh orang kampung. Nah itu pekerjaan saya. Ini hasil limbah dari CPO perusahaan. Jadi dan bau sekali, baunya kayak bau kotoran manusia. Limbah pabrik membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan mencemari sungai tempat mereka bergantung. Pada setiap hari musim hujan, jebol air mengakibatkan ikan dan binatang yang besar, lele ikan seperti labi-labi, itu penyu, juga mati. Itu terjadi pada pencemaran air yang di pabrik minyak kelapa sawit. Dan masalah limbah ini, sekitar 7 km punah ikan tersebut. Sekarang mau nyuci saja kalau umpama mandi, kulit ini berkuman dan luka-luka lah gitu, seperti gatal-gatal gitu. Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, menyatakan pencemaran air adalah penghinaan terhadap martabat manusia dan menyebut air bersih merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Menurut masyarakat, banyak perusahaan sawit melanggar hak asasi mereka dalam mendapatkan air bersih. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan keanekaragaman hayati. Namun, konversi tanah adat menjadi perkebunan sawit skala besar berpengaruh terhadap perubahan budaya. Perbedaan-perbedaan aneka jenis tanaman itu juga sangat berpengaruh terhadap adat istiadat yang dimiliki. Artinya adat istiadat itu bisa berlangsung, dijalankan terus ketika tanaman di hutan itu memang beraneka macam gitu. Dan ketika itu diganti misalnya dengan satu jenis tanaman saja, contohnya kelapa sawit, maka otomatis adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat juga berubah. Sekarang dulu itu kan murah untuk cari-cari akar-akar kayu untuk obat tradisional. Kalau sekarang susah sudah, sekarang tidak ada, susah sudah. Hutannya kan gundul. Hutannya sudah gundul, tidak ada sudah. Untuk menanam-nanam apa itu susah sudah. Pokoknya tidak bisa hidup kalau di sawit ini, akarnya kemana-mana. Banyak masyarakat melaporkan terjadinya penggusuran makam nenek moyang mereka. Dia bilang, ini tanah adat pak, kuburan, Tengkawang, nenek moyang kami tidak boleh diganggu. Ya pak, katanya kan. Nah itu kalau tidak boleh ditebang atau tidak boleh dibuka, bapak lingkar, katanya lingkar gitu. Di tanah lingkar. Boleh kata kami kan, kami lingkar. Tahu besoknya kita lihat di situ habis, tebang orang gitu. Dibabat, timbul masalahnya. Kalau sedihnya sedih pak, tidak sedih ini rupanya kan di pohon besar-besar, benaungnya di hutan yang rimba, sekarang naungannya sawit. Ini tampaknya kelihatan kan, duduk keprek sawitnya, berabuk sini. Kenapa tidak sedih kita ya? Kedatangan perkebunan sawit berdampak pada perempuan. Banyak perempuan kehilangan kemandirian dan kesetaraan peran dalam pengelolaan hutan dan lahan. Bagus yang dulu daripada ini kerjaan sawit ini. Kalau dulu bagus, sekarang wah, berat betul sudah. Lagian perempuan tidak bisa sudah sekarang kerjaan. Paling merondol. Iya. Hanya laki-laki semua sudah yang mikul. Kebanyakan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit adalah tanah di mana masyarakat adat tinggal dan bekerja secara turun-temurun. Jadi dia berkata, kata dia itu, katanya bapak katanya sudah ada sepikat kah?
Satu pokok durian sudah jadi sertifikat, satu pokok engkawang sudah jadi sertifikat, satu pokok karet sudah jadi sertifikat. Saya asli orang Mundi-Mundi di sini. Nenek kakek saya dulu menahan tanah ini sampai bunuh tambah sebuang di sini dulu. Kami nahan tanah ini. Saya tidak mau diganggu orang lain. Apalagi bola pusaka-pusaka masuk, kami tidak terima. Ini aja, Pak. Meski Undang-Undang Dasar mengakui hak-hak masyarakat adat, namun undang-undang di bawahnya memposisikan tanah adat sebagai tanah negara. Ketidakjelasan undang-undang tersebut menguntungkan perusahaan karena mereka diberi hak membangun perkebunan di atas tanah rakyat. Untuk mendapatkan izin, perusahaan harus meyakinkan masyarakat agar melepaskan klaim mereka atas tanah selama-lamanya. Masalah lainnya adalah masyarakat sering diberi informasi tak lengkap mengenai kepemilikan tanah ke depan. Lahan itu katanya dikembalikan kepada pemilik lahan, cuma termasuk minjam selama 25 tahun. Itu kata mereka dari pihak perusahaan. Masyarakat membayangkan bahwa perusahaan hanya memperoleh HGU jangka pendek. Padahal, dalam Undang-Undang Perkebunan yang baru, mereka bisa memperoleh HGU sampai 90 tahun. Setelah HGU dihentikan, tanah perkebunan dikembalikan kepada negara, bukan kepada masyarakat. Menurut banyak orang, korupsi dan intimidasi juga digunakan untuk memaksa masyarakat agar menyerahkan tanah mereka. Cara merampok ya tanah masyarakat itu hukum tidak berjalan. Korupsi sangat merajalela di Riau. Gubernur, bupati, camat, kepala desa dan juga tokoh adat mau dibeli oleh perusahaan gitu. Dan kalau ada kasus atau ada yang melawan, perusahaan bisa suruh polisi supaya masyarakat ditangkap sehingga diadili dan juga dipenjara. Berbagai konflik muncul karena kebijakan yang ada tidak berpihak pada masyarakat serta dampak buruk perkebunan terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Ini tanah masyarakat semua ini diserobot. Itulah sampai menimbulkan karena mempertahankan tanah inilah bapak yang kami dua tuh meninggal, diculik. Karena mempertahankan tanah inilah yang dekat pabrik ini. Itulah yang jadi korban dua. Nggak tahu siapa pembunuhnya, tanpa ada usutan sampai sekarang. Bapak harus menyerah. Kalau Bapak tidak menyerah, ya Bapak menghalangi penghijauan. Ini hak negara, bukan hak Bapak. Nah, kami katanya apabila tanah yang tidak ada tanam tumbuh, itu hak negara. Walaupun sekalipun tanah pekarangan atau sekalipun tanah yang Bapak kerjakan, kami tidak mengaku. Ini tanah negara, dia bilang. Ini kami ambil. Apabila Bapak menghalang, kami akan dipenjarakan Bapak. Wah, kami merasakan apanya orang kecil, kami takut dengan baju hijau, baju kuning itu kami menyerah. Lalu saya katakan, seandainya kalau digarap semuanya ini bagaimana Pak dengan kami yang mempunyai wilayah dan kami penghuni di sini? Menurut LSM Sawit Watch, sampai dengan tahun 2008, di Indonesia terdapat 576 konflik yang terkait dengan perkebunan sawit. Indonesia tidak sendiri dalam konflik terkait perkebunan sawit. Malaysia juga memiliki puluhan kasus pengadilan terkait konflik antara hak adat atas tanah dan perluasan perkebunan sawit. Di Kolombia, kelompok bersenjata dituduh telah mengancam dan membunuh petani untuk pengambil alihan lahan untuk perkebunan sawit. Masyarakat menuntut hak untuk menerima atau menolak perkebunan di tanah mereka. Menurut janji mereka datang lagi. Jadi mereka sudah siap, kalau mereka datang kami tebang kayu, kami lintangkan jalan buat penghambatan. Masyarakat itu siap. Yang sebetulnya sudah forum semua masyarakat di desa, baru saya ingin untuk masukkan proyek, tapi dia setuju, sudah sepakat dari masyarakat. Namun kalau tidak sepakat dari masyarakat, termasuk ketua PPD, kepala desa, namun saya tidak terima. Masyarakat adat mengembangkan alternatif selain sawit.
seperti memperbaiki pemasaran komunitas lokal, mengembangkan usaha untuk menjual produk hutan non-kayu, dan mengelola hutan berbasis masyarakat. Beberapa langkah harus diambil agar masyarakat adat dapat memilih model pembangunannya sendiri dan menghentikan kerusakan lingkungan. Hal tersebut termasuk pengakuan pemerintah atas hak masyarakat adat atas tanah, perlindungan hak-hak masyarakat untuk menerima atau menolak perkebunan sawit di tanah mereka, menghentikan penebangan hutan dari wilayah bernilai konservasi tinggi untuk perkebunan kelapa sawit, tidak menggunakan minyak sawit untuk agrofuel atau biofuel. Terakhir, menghentikan ekspansi perkebunan sawit sampai semua konflik diselesaikan.